Selamat datang di SMK Negeri 2 Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Diseminisasi berbagi praktik baik, budaya positif. Restitusi 5 posisi kontrol di dalam kegiatan sekolah, oleh Syaiful Bahri, SST, Aksi Nyata Modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Syaiful Bahri SST serta teman-teman guru SMK Negeri 2 Keraksaan yang saya hormati, dan dalam kesempatan ini saya ingin berbagi praktek baik budaya positif bersama dengan Bapak Syaiful Bahri tentang budaya positif di SMK Negeri 2 Keraksaan. Sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur karena kita hadir di sini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang benderang. Sebelum kita mulai kegiatan diseminasi hari ini, kita buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Syaiful Bahri SST, kami persilakan untuk menyampaikan materi terlebih dahulu. Monggo Pak Ipung. Terima kasih Ibu Neti Harani. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman guru SMK Negeri 2 Keraksaan, yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Keraksaan yang diwakili oleh Ibu Neti Harani pada siang hari ini, dan sekaligus beliaunya teman CGP kami pribadi. Jadi hari ini rencana kami yaitu mensosialisasikan berbagi praktek baik budaya positif yang kita kasih judul namanya diseminasi berbagi praktek baik budaya positif oleh Neti Harani dan Syaiful Bahri. Bapak Ibu guru semuanya, pada kesempatan hari ini di dalam berbagi praktek baik ini ada beberapa kategori yang mau saya ambil. Yang pertama yaitu namanya restitusi 5 posisi kontrol di SMK Negeri 2 Keraksaan yang dilaksanakan di lab bahasa terus narhubungnya ini. Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan siang hari ini, ada kesepakatan forum di kelas ini, yaitu kesepakatan forum diseminasi ini, yaitu satu, yaitu saling menghargai, yang kedua, menjadi pendengar yang baik, yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan, terus yang keempat, izin saat keluar kelas, dan yang kelima, boleh makan dan minum dengan santai. Mungkin ada tambahan dari kesepakatan kelas ini, boleh Bapak Ibu. Jadi kesepakatan kelas ini atau kesepakatan forum ini boleh kita bentuk di antara kita. Jadi kalau umpamanya, oh Pak ditambahin ini itu boleh. Mungkin ada salah satu Bapak Ibu yang mau nambahin dari kesepakatan ini atau mengurangin. Oke. Untuk yang kedua, kita sebelum mulai kegiatan hari ini kita ice breaking terlebih dahulu. Gimana sih ice breakingnya gitu? Jadi ice breaking siang hari ini rencana kami, Bapak Ibu berdiri dulu, boleh ya? Jadi berdiri dulu, terus saling berhadapan. Ya, kalau yang lebih berarti ke belakang boleh. Oke. Cowok-cowok, cewek-cewek. Oh, ini ada yang cowok-cewek, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi silakan agendanya atau ice breaking hari ini kita melakukan contohnya seperti ini. Kita salaman, terus kita sweet, tapi sweetnya begini 1 sampai 4. Jadi dari 1 sampai 4 itu kita kalikan. Jadi semuanya Bu Neti gini. 1, 2, 3. 2 gitu loh.
Jadi melatih ke konsentrasi kita untuk mengikuti acara hari ini. Jadi kita melatih konsentrasi kita. Agenda ini atau ice breaking ini kita lakukan 3 kali. Jadi siapa yang menang nanti kita tulis dan kita kasih reward. Oke. Kita ulang terlebih dulu ya. Kita mulai lagi karena ini kita start karena tiga kali ini. Jadi kan nanti ada pemenangnya. Jadi kalau draw ya draw berarti ya. 1, 2, 3. Siapa yang menang, Pak? Cepetan mana? 1-0, Bapak. Yang menang siapa? Hah? Awak. Ayo ke yang kedua. Yang kedua 1, 2. Ketiga. 2-0. Ayo lagi. Kurang lagi 1 kali lagi. Ayo cepat. Kita hitung. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih banyak untuk ice breakingnya hari ini. Kita plus dulu untuk acara hari ini. Oke Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif. Di dalam budaya positif ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 submodul. Terus dari modul ini, rencana kita, saya pribadi, saya ngambil 5 posisi kontrol, terus Bu Neti Harnani nanti ngambil segitiga restitusi. Jadi, tapi biar materi ini bisa tersampaikan semua, ini ada beberapa review yang perlu saya reviewkan. Mohon izin Bu Neti ya, tidak apa-apa ya? Yeah. Atau Ibu yang mau nge-reviewkan? Jadi di dalam materi ini, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Jadi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, terus keyakinan kelas, sama segitiga restitusi. Terus apa sih disiplin positif ini? Jadi disiplin positif ini menurut teori yang saya pelajari di modul CGP, yaitu disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajak anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Jadi anak-anak, dia melakukan suatu tindakan atau melakukan suatu aktivitas, dia sadar ini betul atau salah. Bukan gara-gara dia kita takutin atau gara-gara hukuman yang kita tentukan. Jadi ini yang kita sebut dengan disiplin positif. Terus yang kedua, ini review saja Bapak Ibu. Jadi detailnya nanti kita karena saya mengambil 5 posisi kontrol, jadi nanti saya detailkan di 5 posisi kontrol ini. Cuma review aja tentang 6 posisi tadi. Jadi motivasi perilaku manusia, 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 3 motivasi perilaku. Jadi seseorang atau siswa kita melakukan sesuatu itu motivasinya ada di antara 3 ini. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan, terus mendapatkan imbalan atau menjadi orang yang mereka inginkan. Terus di sini ada posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Di sini ada guru sebagai penghukum, terus guru sebagai pembuat merasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, dan yang terakhir ada guru sebagai manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol ini yang bisa kita terapkan di SMK Negeri 2 Keraksan. Terus di antara ke-5 posisi kontrol tersebut, yang paling bagus emang yang manajer. Karena manajer itu dia hanya mengkondisikan siswa-siswa kita, tidak menghukum mereka, cuma menanyakan apa yang udah diyakini, apa yang mereka perbuat salah atau benar, dan mereka bisa mengevaluasi dirinya sendiri dan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Terus sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi apabila ada murid kita terlambat, contohnya nanti ada video, saya mengambil sampel video itu, muridnya terlambat dan sering mengumpulkan tugas di akhir atau sering terlambat mengumpulkan tugas. Ada 2 video itu yang saya buat kemarin. Jadi karena kita sebagai salah satu contoh sebagai manajer, berarti anak-anak ini kita tanyakan gimana solusinya, kenapa
berbuat seperti itu, kenapa terlambat, terus apa kendalanya, terus apa yang bisa diperbaiki. Mungkin itu gambaran dari manajer yang kita gambarkan. Terus posisi kontrol restitusi. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada dirinya, pada diri murid. Jadi nanti anak-anak kalau udah terbiasa kita pantau sebagai manajer, dia bisa kontrol dirinya. Oh, saya harus datang tepat waktu, saya harus tidak melakukan A, tidak melakukan B. Yang ini keyakinan kelas. Jadi gambaran keyakinan kelas yang dipelajari di CGP itu, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Seperti tadi kita contohkan, yaitu kesepakatan ruangan atau desiminasi ini. Jadi nanti ke anak-anak pun kita bisa membuat kesepakatan kelas, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Terus keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu, contohnya yang kemarin kita buat itu, salah satu contohnya disiplin positifnya keyakinan kelas, menjaga kebersihan kelas. Jadi kata-kata itu berarti mereka harus membuang sampah pada tempatnya, terus tidak boleh mengotori kelasnya, bisa menjaga alat-alat yang ada di dalam kelas itu, tidak memindah-mindahkan. Itu salah satu bentuk keyakinan kelas yang kita buat. Terus ini segitiga restitusi ini nanti Bu Neti Harani yang akan membahasnya. Sebelum saya mengikuti materi ini, sebelum saya mengikuti JGP ini, yang sering saya pelajari atau sering saya lakukan ke siswa itu, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, bagaimana perasaan Anda, sekarang apa perbedaannya. Jadi di sini sebelum saya tahu posisi kontrol yang saya sebagai penghukum dan pemantau. Jadi yang sering saya lakukan Bapak Ibu di SMK ini, itu saya menghukum. Jadi semuanya telat atau dia telat mengumpulkan tugas kepada saya kasih hukuman. Entah itu dia mencatat lebih banyak atau dia saya kasih hukuman untuk dia berdiri gitu. Jadi bukan dia menyelesaikan masalahnya gitu. Itu yang sering saya lakukan sebelum saya mempelajari modul ini. Terus pada saat itu saya selalu merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya melakukan penerapan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Jadi setelah saya mempelajari modul ini, baru saya uji coba. Kemarin itu saya uji cobakan untuk saya memposisikan sebagai manajer. Di dalam uji coba itu, saya uji coba sungguhan di dalam kelas, karena emang saya sebagai wali kelas. Jadi saya uji coba untuk kelas saya. Efektif Bapak Ibu, menurut saya itu. Karena ada beberapa siswa saya, dia biasanya untuk mengumpulkan tugas, kayak kemarin mau berangkat itu biasanya dia telat terus. Saya uji coba. Kenapa dia telat, terus apa yang harus dia lakukan. Itu ternyata efektif. Jadi anak-anak kemarin itu yang belum mengumpulkan tugas tidak boleh berangkat magang. Ternyata mereka sebelum deadline itu, alhamdulillah mereka dapat berangkat dan sudah mengumpulkan tugas. 5 posisi kontrol yang pernah saya alami dan saya implementasikan di SMK Negeri 2 Keraksan. Terus yang ini Bapak Ibu, ada contoh 5 posisi kontrol. Dari penjelasan yang tadi, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, terus ada teman, jadi teman, ada pemantau, ada manajer. Jadi dari 5 kategori ini saya ambil materi ini dari LMS di CGP. Jadi menurut Dr. William, penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah menurut sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi kita pressing mereka untuk melakukan sesuai dengan keinginan kita. Salah satu contoh kata-kata yang biasa diterapkan yaitu patuhi aturan saya atau awas. Jadi awas kalau tidak mengerjakan tugas saya. Itu salah satu proses masuk kategori penghukum. Terus yang kedua, kamu selalu salah. Kamu pasti selalu mengumpulkan tugas di akhir. Atau kamu pasti, saya tiap hari ngelihat kamu selalu telat. Terus selalu yang terakhir selesai. Terus membuat merasa bersalah. Jadi anak-anak itu biasanya pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Salah satu contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Apa yang kamu kerjakan, saya sangat kecewa. Terus berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi udah berulang-ulang. Jadi kata-kata ini gara-gara sudah berulang saya bertanyakan ini. Itu termasuk ke pembuat rasa bersalah. Terus yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi dari kata-kata ini sebagai teman, ini yang sebagai teman baru saya terapkan dapat dari 2 kali ini Bapak Ibu. Jadi teman ini
kita posisikan diri saya jadi teman mereka gitu loh. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti, tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa negatif atau positif. Positif ini di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ayo bantulah demi Bapak ya gitu. Jadi lakukan sesuatu, mari kita kerjakan bareng-bareng gitu. Jadi kita posisikan teman. Yang saya terapkan di SMK 2 Keraksaan kemarin, saya uji coba anak-anak sebelum berangkat magang, saya bikin team building. Cuma rekaman itu cuma saya cari tadi pagi tidak ketemu Bapak Ibu. Jadi saya bikin team building, saya lakukan di Duta, dan sebelumnya saya bikin building itu pas bulan puasa, jadi sekalian buka bersama, dan saya bikin uji coba untuk menginjeksi mereka pada keyakinan mereka. Terus yang terakhir kemarin tim buildingnya itu kekompakan kelas. Jadi saya lakukan itu di Duta, dan mereka sangat antusias ternyata. Jadi dengan kita berpakaian sama dengan mereka, ternyata mereka itu sangat enjoy Bapak Ibu. Cuma ini videonya kemarin udah di-share, cuma saya cari tadi pagi karena saya persiapkan tidak ada. Yang pemantau berarti mengawasi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Jadi peraturannya apa kita tanyain, karena kita hanya pemantau aja. Mungkin ini di BK lebih menarik. Jadi aslinya guru BK di sini wajib sudah mengikuti CGP, karena emang ini kayaknya kata-kata ini yang sering dilakukan oleh guru BK gitu. Terus yang terakhir yaitu posisi manajer, yang ini yang saya praktekkan kemarin. Jadi posisi manajer, guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Mungkin ini dari 5 posisi kontrol yang saya buat. Terus sebelum masuk ke ini Bapak Ibu, cuma videonya ini yang kemarin. Ini saya uji coba ini kemarin Bapak Ibu. Cuma apa ya, di benak saya itu masih kurang maksimal. Cuma ini yang pernah saya buat. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Anwar kelas 10 level 3 Pak? Iya Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Apa namanya kegiatan sehari-hari di kelas? Joy? Alhamdulillah baik Pak. Ada yang perlu saya tanyakan bahwa ini di sini nilainya Anwar yaitu nilai tugasnya sering telat. Apa Anwar ada kendala untuk mengerjakan tugas setiap hari? Saya punya kendala di bagian alat Pak. Jadi saya tidak punya alat untuk mengerjakan proyek ini. Saya beraninya pinjam saat teman-teman sudah mengerjakan, baru saya berani pinjam untuk mengerjakan tugas saya Pak. Begitu. Berarti Anwar itu kalau mau mengerjakan proyek dari tugas Pak itu berarti dikerjakan sama teman-temannya? Iya Pak, saya berani pinjam kalau sudah teman-teman saya sudah mengerjakan semua. Jadi Anwar itu kalau mengerjakan tugas teman-temannya dulu dikerjakan, baru Anwar pinjam terus kerja. Iya Pak. Kalau begitu Pak Ibu punya saran dari Anwar di lab itu, kenapa kalau Anwar nanti setiap bulan nambah jam lagi boleh Anwar menggunakan lab itu, terus nanti ujinya Anwar kasihkan ke petugas yang jaga lab. Anwar apakah sepakat untuk itu? Baik Pak, saya sepakat. Nanti saya akan bertanggung jawab atas lab itu. Nanti kalau sudah saya akan mematikan lampu, membersihkan, menyapu, dan nanti saat kunci-kuncinya saya akan berikan ke yang jaga lab. Iya bagus. Berarti kalau begitu, biar Anwar tidak ada kendala dalam kerjaan tugasnya, saya kasih akses untuk lab, tapi bertanggung jawab sepenuhnya Anwar kebersihan, terus keamanannya. Jadi Anwar, harapan saya bisa membersihkan labnya, terus setelah itu kuncinya langsung diserahkan ke yang jalan luar. Nanti pengerjaan tugasnya tidak ada gitu ya. Mungkin ini Bapak Ibu untuk apa namanya yang saya lakukan untuk uji coba sebagai manajer. Tapi aslinya ada video yang dari contoh
kata-kata yang bagus. Ini saya ambil dari apa namanya Bapak Ibu, dari modulnya CGP. Tadi udah saya download. Ini aslinya yang paling bagus itu ini. Jadi ini contohnya Bapak Ibu. Jadi kata-kata yang bisa kita ikutin. Ini modulnya saya ngambil dari kemendikbud.go.id. Jadi salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Bapak Ibu dapat dengar ya? Oh ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kalau ini profesional Bapak Ibu, jadi pengambilan aktingnya. Karena saya kerjakan sebelum saya lihat ini. Memang Bapak. Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali.
Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu untuk beberapa contoh video yang bisa diterapkan di sekolah kita. Jadi untuk sesi berikutnya mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan yang bisa kita komunikasikan di desiminasi ini. Jadi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira, saya guru BK. Mungkin tadi sempat Pak Saiful, Pak Saiful, Pak Ipung. Pak Saiful tadi sempat mengucapkan kalau misalnya guru BK biasanya paling banyak di posisi kontrolnya sebagai pemantau ya kalau nggak salah. Ya. Mungkin sharing juga bisa jadi bahan diskusi juga untuk teman-teman yang lain. Saya guru BK yang memang sering sekali daripada menjadi penghukum dan teman juga untuk anak-anak. Memang saya lebih banyak menjadi pemantau. Tapi yang saya lakukan seperti di kasusnya Naren tadi. Si Naren kan terlambat. Memang akhirnya kalau menurut saya pribadi juga gimana caranya untuk membuat satu masalah selesai itu harus ada solusi dari si anaknya juga. Jadi bukan kita yang memberikan solusi tapi dengan kemauan mereka sendiri. Itu kan jadinya nanti hal positif itu yang mau tidak mau kita kalau ngomong hal positif kan memang datangnya dari dirinya dia sendiri kan. Tapi susahnya ketika menjadi pemantau itu sama di kasus Naren tadi. Saya sering menghadapi anak-anak yang ya Bu, di rumah Bu, sudah Bu ada alarm Bu. Apakah besoknya dia sudah tidak terlambat karena alarmnya ada yang membantu? Tidak. Jadi benar-benar ketika saya merasa ya ketika kita menjadi pemantau pada akhirnya ya misal nih di kasus Naren tadi, akhirnya yang terjadi ketika saya punya murid Naren itu, oke sini Naren nomor HP ibumu, biar saya juga bilang ke ibumu. Jadi ibumu juga harus tahu kamu di sekolah gimana. Jadi yang mau bangunin tadi kan ibu sama mbak kan. Oke, saya komunikasi dengan ibu dan mbakmu. Jadi kayaknya sampai sepanjang itu memang dan tidak hanya butuh dari satu orang. Pemantau itu ternyata bukan hanya tugas satu orang gitu loh, bermain peran, lebih ke bermain peran ke semua pihak yang terlibat. Jadi bukan hanya satu orang menjadi pemantau aja, satu orang menjadi teman aja, tapi memang ada kolaborasi dari semua orang yang akhirnya
punya menimbulkan efek buat si anak. Karena memang bisa jadi kalau menurut saya pribadi, saya kadang bisa jadi ada di posisi sebagai pemberi rasa bersalah. Karena gimana caranya kita biar masuk ke anak itu kalau misalnya dia nggak bisa dibilang, saya kecewa sama kamu. Baru dia ngerasa kayak, oh gitu ya, ini ada orang lain yang kecewa sama tingkah laku saya, berarti ada yang salah nih sama saya. Itu kan yang akhirnya membuat dia, oh aha, ada thinkingnya gitu di situ. Nah itu sih, jadi kayaknya itu sih mungkin saya juga bisa butuh ini juga, masukan juga dari teman-teman yang lain. Karena ya itu tadi, kalau di pemantau ternyata tidak berhenti sampai di kasus Naren itu. Naren bilang, oh iya Bu, ada alarm, ada Mbak yang mau bangunin. Besoknya dia masuk, itu ternyata tidak berhenti sampai di situ gitu loh. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Abidin, kebetulan guru PKN. Mohon maaf Pak Saiful Bahri, hanya cuma sekedar saran dan masukan aja terkait dengan apa yang sudah dipaparkan Pak Saiful tentang 5 posisi kontrol tersebut. Saya lihat beberapa kalimat tadi tentang pertama terkait dengan kalimat imbalan tadi Pak Saiful ya, ada kalimat imbalan atau hadiah kayak gitu. Mungkin yang lebih pas di situ adalah bukan imbalan. Kalau imbalan di situ kan merasanya kayaknya rotok kasar kayak gitu. Anak kalau enggak dapat imbalan. Tapi kalau sebuah reward ini nanti macam-macam. Reward sebuah ucapan, reward sebuah barang dan lain sebagainya. Mungkin reward seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan 5 posisi kontrol yang manajer. Kalau manajer itu, istilah manajer itu, ini mohon maaf, ini kan kita di dunia pendidikan ya, antara pendidik dan peserta didik seperti itu. Kalau kalimat manajer ini kan biasanya ada di sebuah perusahaan. Jadi kalau manajer di situ tidak lepas mencari suatu kekurangan kayak gitu, dan ada penilaian seperti itu, baru memberikan reward kayak gitu. Lah, kalimat untuk manajer ini mungkin yang lebih pas itu partner seperti itu. Kalau partner sama dengan temannya tadi, sehingga peserta didik kita untuk menyampaikan sesuatu, keluhan sesuatu ataupun unek-unek sesuatu yang ada pada dirinya, sebuah problem yang harus mencari solusinya, sehingga tidak merasa takut terhadap partner tersebut. Yang namanya partner seperti itu. Beda dengan manajer. Oh, kalau manajer saya nanti akan seperti ini, saya ada punishment seperti ini. Masih ada rasa takut, sehingga mengungkapkan itu masih tidak nyaman seperti itu. Ini mungkin masukan, sebuah masukan aja kalau manajer seperti itu. Lah, kemudian juga tadi mohon maaf, tadi waktu videonya Pak Ipung dengan anak-anak waktu posisi A aja, Pak Ipung tadi kan sudah menetralisir penetralisiran terhadap anak yang memiliki masalah besar atau yang memang takut pada diri, pada orang lain, itu akan terlebih dahulu ditanyakan ke mungkin lebih banyak lagi, sehingga anak-anak itu lebih netral, lebih terasa nyaman di depan seorang guru, di depan seorang BK, di depan seorang yang memang dianggap mereka nyaman untuk diajak berbicara seperti itu. Ini penetralisasinya ini lebih kayak gitu. Kemudian dikaitkan dengan masalahnya atau isunya tersebut, kayak itu, baru memberikan solusinya. Dan juga posisi Pak Ipung dengan anak tersebut kayaknya, mohon maaf, menurut saya ini kurang pas kayak gitu. Kalau anak sudah tempat duduknya itu kayak pungkir-pungkiran kayak tadi ya kan, posisi tadi itu 45 derajat ya, bukan 180, sehingga rasa kenyamanan untuk menyampaikan, rasa hormat kepada guru ini tidak pas
Seperti itu. Menurut saya kayak gitu. Kalau ada berhadapan ini saya pikir lebih nyaman seperti itu. Sehingga kita tahu kondisi anak kalau kita berhadapan secara seperti ini, kita anak itu mau berbohong, dilihat dari gesturnya, dilihat dari bola matanya, dilihat dari ucapannya. Ini kelihatan terhadap orang-orang yang memang dia ahli di bidang BK-nya atau di bidang konselingnya seperti itu. Kemudian juga Pak Ipung, mohon maaf ya. Di situ tadi video yang terkait dengan manajer tadi, saya pikir kalimat ini adalah menentukan. Kalimat penyampaian kita terhadap anak beda. Kiren, Naren ya, Naren, beda. Ya, 3 kalimat itu aja, beda. Jadi anak-anak itu Naren, oh berarti bapak ini mau marah pada saya. Naren, beda sudah. Ada apa bapak? Seperti itu. Jadi kalimat yang disampaikan oleh seorang pendidik atau seorang guru terhadap peserta didik ini tergantung dari ucapan kita, kalimat kita, rendah tingginya kita, rendah, sedang, dan rendahnya kita seperti itu. Kalau yang tadi masih awalnya kayak gitu, Naren, kayak gitu kayak masuk memanggil agak keras kayak gitu, baru ke belakangnya itu nah ini seperti itu. Saya pikir di awal tadi itu minta tolong, mohon maaf, nah seperti itu biasanya kan kalimat-kalimat yang memang kalau kita posisi dalam seorang pendidik seperti itu. Ada kalimat mohon maaf terlebih dahulu atau minta tolong atau basa-basi yang sekiranya anak itu tidak takut terhadap kita. Ini masukan, mohon maaf Pak Ipung, kurang lebihnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Monggo. Siap, monggo. Ya, biar benar positif ya. Siap. Sekali lagi mohon maaf Pak Ipung. Gini Pak Ipung, tadi saya lihat videonya. Pak Ipung mau tanya dulu, ini by design apa natural Pak yang tadi Pak ya? Tadi itu videonya sampean buat itu natural apa desain ya? By design ya. Saya dirancang dulu bermain. Nah, oke. Kalau by design saya tanya tadi Pak Ipung. Kalau saya tadi sudah Pak Zen sudah memberikan tambahan. Kalau saya tambahannya, saya minta tolong tadi ditunjukkan yang mana yang anak-anak itu menyelesaikan diri sendiri. Setahu saya tadi Pak Ipung menyelesaikan, memberikan solusi, tidak anak yang mencarikan solusinya. Itu coba dilihat nanti. Tapi itu bukan poin yang saya tanyakan Pak. Ya Pak, yang poinnya sungguhnya Pak begini Pak, kita sudah punya banyak guru penggerak Pak ya. Tadi berkaitan dengan, ada kaitannya dengan keterlambatan. Seharusnya kan semakin banyak semakin berdampak nih Pak Ipung. Ini kebetulan ada manajemen. Kalau lihat realita Pak ya, 10 menit sekolah kita itu terlambat. Bukan 10 menit lagi Pak, 30 menit ada ya. Itu pun tidak 1, 2, 3, 4, 5 yang terlambat loh Pak. Itu melebihi dari hampir sekelas Bapak Ibu. Ini ada tim manajemen di sekolah. Tapi berdampakkah? Tidak berdampak. Apa solusinya? Sampai sekarang tidak ada solusinya. Saya sudah mungkin saya juga memberikan hukuman Pak Ipung. Saya hari Rabu itu saya beri hukuman Pak Ipung. Tapi menurut saya salah, tidak manajer. Tapi oke lah. Tapi kan harus berdampak dong. Dampaknya di mana toh? Kita punya diseminasi berapa kali? Saya udah ikut 3 kali Pak di sini. Pak Abadi, Pak Buryansah, Bapak Ipung. Tapi sampai sekarang ini saya tidak punya dampak. Maksud saya bukan sekarang. Anak-anak loh Pak. Kita kan bicara di SMK 2 Kraksan toh. Bukan SMK Malang loh. Seharusnya berdampak dengan kita dong. Ya, yang ketiga Pak. Ini yang pertanyaan mendasar sungguhnya Pak. Kenapa harus keyakinan kelas Pak? Kok tidak diganti keyakinan guru pengajar? Keyakinan guru. Bukankah dasarnya filosofinya dari Bapak Ki Hajar Dewantoro itu Tut Uri Handayani? Kenapa harus mulai dari kelas, dari siswa dulu sebagai subjek? Sebagai objek lah. Kenapa tidak kita dulu? Tidak dulu. Jadi
keyakinan guru, bukan keyakinan sekolah lebih luas lagi. Ya, bukan keyakinan kelas, tapi keyakinanku. Jadi, karena kita tuh menganut Tuturi Handayani, ya Pak ya, seharusnya dibuatlah keyakinan guru lebih tinggi lagi menurut saya. Jadi, kita ingin memberikan contoh. Karena saya juga sering gini Pak, ini Pak. Jadi saya menghukum anak-anak. Dia lirik, Pak, tuh terlambat. Saya bingung, Pak. Teman saya terlambat. Aduh, ini gimana sih begitu? Ya apa? Sampai saya udah punya alibi, Pak. Gimana caranya itu? Jadi saya menghukum, memberikan tadi ya advokasi ya. Tapi kebetulan teman, mohon maaf jadi, Mas, dia bilang ke saya langsung, Pak. Ya mungkin teman-teman juga ya terjadi lambat, gitu. Terus, ya, nah menurut saya tidak hanya keyakinan kelas yang perlu untuk manajemen ya sekalian, karena ini harus dihadiri. Menurut saya tadi usulan Pak Badi yang kemarin itu seharusnya dihadiri oleh top manajemen dalam diseminasi itu, biar nanti ada perubahan policy. Apa sih polisinya mengatasi anak terlambat? Apa sih polisinya anak tertidur? Jadi budaya Pak, budaya itu kita buat berapa keyakinan kelas Pak, tapi tetap anak-anak budayanya tidur. Ayo gimana katasinya? Nah, jadi sekarang ingin berdampak ke kelas saja ataukah berdampak ke sekolah? Nampaknya hampir semua kelas Pak, mulai dari TPTL, RT. Saya juga sedih juga, saya tempat mengajar Pak tidur Pak. Itu kan budaya. Kalau kita mau budaya, apa budaya negatif sekalian, tidak budaya positif. Ya, ini sharing saja Pak Saiful, Bu Neti. Jadi tidak dalam berarti saya menghakimi atau apa, tapi saya kepinginnya ada solusi dong. Ada solusinya. Kita tuh banyak teman-teman guru penggerak, teman-teman banyak diseminasi. Jadi sekalipun saya diajak ikut ini Pak, tapi saya cukup mendengarkan ini sudah alhamdulillah Pak, meskipun saya tidak dapat sertifikatnya, tapi ilmunya ada gitu Pak ya. Terima kasih Pak Saiful, Pak Ipung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk masukan dan sarannya untuk kami pribadi. Mungkin yang perlu saya tanggapi, ada beberapa tadi catatan untuk Bu Amira. Saya sudah melakukan itu, tapi ya tetap berulang gitu. Jadi tetap berulang terus bagaimana caranya gitu. Mungkin Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, emang ya tuntutan kita atau tugas kita ya berulang itu gitu. Jadi tidak mungkin bisa menyelesaikan dalam kalimat kayak tadi. Apakah kamu meyakini? Mungkin dengan kalimat itu tidak langsung bisa berubah Bapak Ibu. Jadi mungkin di benak saya pribadi, saya belum bisa mempraktekkan juga Bapak Ibu. Cuma yang tadi itu gambaran saya di kelas 11 RPL 1. Jadi mungkin di gambaran materi ini, jadi kita harus menekuni atau meyakinkan kepada murid-murid kita, kalau dengan pembicaraan kita atau dengan komunikasi kita, mereka dapat berubah dengan apa yang mereka yakini gitu. Mungkin itu dari target yang di posisi Bu Amira tadi. Jadi sudah saya lakukan itu Bapak Ibu. Mungkin ya itu juga bukan cuma di sekolah kita, mungkin di sekolah lain pun sampai dia lulus pun ya tetap kayak gitu gitu. Tapi kan kita sebagai pendidik, kita sudah menorehkan atau kita sudah men-trigger mereka kondisi yang baik itu gimana. Mungkin di otak mereka nanti waktu keluar, oh saya ternyata pernah diingatkan dengan kondisi ini. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk yang Bu Amira tadi. Saya udah melakukan hal itu gitu. Terus kalau yang Pak Jen tadi, mungkin emang video itu saya buat itu karena itu tugas 1.4. Jadi saya pribadi emang masih merasa kurang wow video saya itu. Setelah saya melihat video yang terakhir tadi, ternyata jauh, entah itu dari posisi saya, cara komunikasi saya. Makanya tadi ada dilanjut sama Pak Bambang juga, yang mana gitu. Emang video itu karena saya masih belajar gitu. Setelah saya evaluasi, iya kata-kata ini masih belum muncul juga gitu loh. Jadi alhamdulillah syukur teman-teman sudah bisa mengkritisi kami, jadi nanti bisa berbuat lebih baik. Terus yang terakhir mungkin terima kasih banyak Pak Bambang untuk masukan kepada kami sebagai CGP. CGP ini menurut saya
juga tugas berat saya pribadi, Bapak Ibu. Saya berada di posisi ini, kebiasaan saya itu tidak seperti ini gitu loh. Jadi saya pribadi itu terpaksa, amat sangat terpaksa, apalagi berdampingan dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Jadi saya harus mungkin 160 derajat dengan kebiasaan saya gitu. Jadi saya harus mengikuti gitu loh. Jadi masukan dari Pak Bambang tadi itu introspeksi diri saya pribadi gitu. Jadi saya berusaha dengan mengikuti CGP ini, saya berusaha untuk mengimplementasikan apa yang saya dapat gitu. Jadi harapannya nanti dari materi ini bukan cuma saya yang mendapatkan, tapi mungkin dari teman-teman semua yang ikut audiensi di diseminasi ini terimbas juga, Bapak Ibu gitu. Mungkin itu. Jadi kalau perubahannya mungkin dari diri sendiri dulu. Saya pribadi juga. Jadi saya berusaha sudah, Bapak Ibu. Biarpun masih belum optimal, belum semaksimal yang diminta atau yang dilihat teman-teman, tapi saya diri pribadi, saya berusaha untuk menciptakan kondisi saya pribadi itu lebih baik. Mungkin itu dari tanggapan saya sebagai CGP. Terima kasih banyak untuk teman-teman atas kehadirannya. Untuk yang berikutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh Bu Neti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.